فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah qawluhu wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa yatawallawnahum, dan mereka siapa? Ahlus sunnah. Mereka mencintai ahlu baitnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallawnahum, dan mereka berloyalitas kepadanya, mencintai, membelanya. Ai wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, yaitu diantara fondasi dasar ahlu sunnati wal jamaah, annahum yuhibbuna ala baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya mereka mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbunahum li amrain, ahlu sunnah mencintai mereka karena dua perkara, dua alasan. Lil iman walil qarabati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan keimanannya dan dikarenakan kekerabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua alasan bagi ahlus sunnati wal jamaah untuk mencintai ahlul bait, mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikarenakan mereka beriman, dan yang kedua dikarenakan mereka memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakrahunahum abada, dan mereka sama sekali tidak pernah membenci mereka. Walakin la yaquluna kama qala ar-Rafidhah, hanya saja mereka tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rafidhah, Syiah. Kullu man ahabba Abu Bakr wa Umar faqad abghada Aliyan. Mereka tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rafidhah, bahwasanya setiap orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar, maka dia telah membenci Ali. Ini keyakinan orang Rafidhah. Mereka menganggap setiap orang yang berloyalitas kepada Abu Bakar dan Umar berarti telah membenci Ali. Wa ala hadza fala yumkin an nuhibba Aliyan hatta nubghida Abu Bakar wa Umar. Sehingga tidak mungkin kita untuk mencintai Ali sampai kita membenci Abu Bakar dan Umar. Makanya mereka menganggap diri mereka adalah orang yang paling mencintai Ali bin Abi Thalib karena mereka membenci siapa? Abu Bakar dan Umar. Mafhum? Wa ka'anna Abu Bakar wa Umar a'da li Ali bin Abi Thalib. Seolah-olah Abu Bakar dan Umar adalah musuh bagi Ali bin Abi Thalib. Sehingga nggak bisa digabungkan dalam hal kecintaan. Kalau membenci yang satu berarti mencintai yang lainnya, mencintai yang satu berarti membenci yang satunya. Ma'anahu qad tawatara naqlu an Ali radhiyallahu anhu annahu kana yusni alaihima fil alal mimbar.
Padahal telah mutawatir penukilannya dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau memuji keduanya di atas mimbar bahkan. Memuji siapa? Abu Bakar dan Umar. Fanahnu naqul, maka kami mengatakan, innana nushhidullaha ala mahabbati ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qarabati. Sesungguhnya kami mempersaksikan kepada Allah, kami bersaksi kepada Allah atas kecintaan kami kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kerabatnya. Nuhibbuhum li mahabbatillahi wa rasulihi. Kami mencintai mereka karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa min ahli baitihi azwajuhu binasil Quran. Dan termasuk keluarga beliau adalah istri-istri beliau. Meskipun tidak memiliki hubungan apa ini? Kekerabatan. Mafhum ya? Termasuk keluarganya Nabi SAW adalah istri-istrinya. Nah, dengan nas dari Al-Quran, dengan pernyataan tegas dari Al-Quran, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri Nabi, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, maka ke sini aku akan berikan kenikmatan itu kepada kalian. Kalau kalian ingin dunia, sini aku berikan. Nah, dan aku akan berpisah dengan kalian kalau kalian ingin apa ini? Dunia. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kalian menginginkan Allah, Rasulnya dan negeri akhirat, maka sungguhnya Allah telah menyiapkan untuk wanita yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa dari kalian yang melakukan perbuatan yang keji, yang nyata, maka akan dilipat gandakan untuknya azab dengan 2 kali lipat. Karena kedudukan mereka tinggi. Kalau mereka melakukannya, maka hukumannya 2 kali lipat. Karena mereka dijadikan apa ini? Dijadikan tauladan oleh orang lain. Sehingga kalau mereka melakukan, khawatirnya yang di bawahnya dia kenapa ini? Mencontoh, maka hukumannya 2 kali lipat. Nah. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan itu gampang bagi Allah. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan. Barang siapa dari kalian yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan melakukan amal saleh, nu'tiha ajraha marratain. Tapi kami juga akan memberikan pahala kalian berapa? 2 kali. Ini kelebihan mereka. Kalau mereka berbuat dosa, dosanya 2 kali lipat. Kalau berbuat baik, pahalanya pun 2 kali. Nu'tiha ajraha marratain. Wa atadna laha rizqan karima, dan kami akan siapkan untuk dia rezeki yang mulia. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri Nabi, kalian tidak sama seperti wanita-wanita yang lainnya. Ini taqaitunna fala taqda'na bil qawli. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara kalian. Fayatma alladzi fi qalbihi marad, sehingga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit memiliki rasa tamak dan keinginan jelek kepada kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, berhias dengan berhiasnya orang-orang jahiliyah yang dulu. Wa aqimna sholata wa atina zakat, tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa, sesungguhnya Allah hanya ingin menghilangkan dari kalian kotoran ahlul bait, wahai ahlul bait. Dari awal tadi pembahasannya tentang siapa? Tentang istri-istri Nabi SAW. Kemudian di akhirnya Allah katakan, Allah perintahkan itu semua, Allah bikin aturan untuk itu semuanya. Kalau buat dosa, dosa yang 2 kali lipat. Kalau berbuat baik, maka begini-begini. Semuanya cerita tentang siapa ini? Keluarganya, istrinya siapa? Rasul SAW. Baru kemudian Allah katakan, itu semua Allah buat untuk mensucikan kalian, wahai ahlul bait. Menunjukkan ahlul bait, masuk ke dalamnya jelas siapa ini? Istri-istri Nabi. Karena dari awal tadi konteksnya ceritain tentang siapa? Tentang istri Nabi SAW. Ternyata di akhirnya dengan penyebutan apa ditutup? Ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah hanya ingin mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya. Nah.
Fa ahlul baiti huna yadkhulu fiha azwajur rasuli sallallahu alaihi wasallam bila raib. Maka yang dimaksud dengan ahlul bait di sini masuk ke dalamnya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa diragukan lagi. Karena konteks pembawaan ayatnya memang cerita tentang siapa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru disebutkan setelah itu keluarga ahlul bait. Berarti jelas yang paling pertama kali masuk adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika yadkhulu fihi qarabatuh. Begitu juga masuk ke dalamnya ke kerabat beliau. Wa Fatimah wa Ali wal Hasan wal Husain wa ghairuhum. Dan juga masuk ke dalamnya kerabat beliau seperti Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Wa ghairuhum, dan yang selain mereka, Al-Abbas bin Abdul Muttalib wa abna'uhu wa abna'ihi, seperti Abbas bin Abdul Muttalib dan anak-anaknya. Ke bawah-bawahnya, maka ini juga termasuk apa ini? Ahlul Bait. Fanahnu nuhibbuhum liqarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liimanihim billah. Maka kita mencintai mereka karena kedudukan, karena keimanan, karena kekerabatan mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena keimanan mereka kepada Allah. Fa in kafaru fa innana la nuhibbuhum. Kalau mereka kafir maka kita tidak mencintai mereka. Walau kanu min aqaribir rasuli alaihi salatu wassalam, meskipun mereka termasuk dari kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa Abu Lahab, ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu an nuhibbah, maka tidak boleh bagi kita untuk mencintainya bi ayyi halin minal ahwal, bagaimanapun keadaannya. Enggak ada alasan apapun tidak bisa dijadikan untuk mencintai Abu Lahab. Bal yajibu an nakrahahu li kufrihi, bahkan wajib kita untuk membencinya karena kekufuran dia. Wali idzaihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena dia menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Abu Thalib, begitu pula dengan Abu Thalib Ali. Yajibu alaina an nakrahahu li kufri, maka wajib bagi kita untuk membencinya karena kekufurannya. Meskipun dia banyak membantu dan membela siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi wajib dibenci karena dia kafir. Lakin nuhibbu af'alahu allati asdaha ila Rasuli alaihi salatu wasallam, tapi kita mencintai perbuatannya yang dia berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minal himayati wadzabi'an, berupa penjagaan dan pembelaan dan perlindungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu, berkata Syekhul Islam, wa yatawallawnahum, dan berwala kepada mereka, ayyaj'alunahum min awliyaihim, mereka menjadikan ahlul bait sebagai wali-wali mereka. Wal wali, dan yang dimaksud dengan wali, yutlaqu ala iddati ma'ani, dan kalimat wali digunakan untuk beberapa makna. Ini makna wali. Yang pertama diantaranya wa yutlaqu ala sadiq, digunakan untuk makna sadiq, teman. Walinya adalah berarti apanya? Temannya. Wal qarib, dan juga orang dekat. Orang dekatnya, walinya fulan. Berarti siapanya? Orang dekatnya. Qaribnya. Bahasa Indonesia jadi karibnya. Wal mutawalli lil amr, bisa juga maknanya wali yang mengurusi suatu urusan. Itu namanya wali. Wali murid. Berarti apa ya? Ngapain dia tugasnya? Mengurusi urusannya. Nah, wa ghairi dzalika minal muwalati wan nusrah, dan yang selainnya dari makna wala dan pembelaan. Ini kan semuanya mengandung makna apa? Pembelaan. Nah, wa huna yashmalun nusrah was sadaqah wal mahabbah. Wali di sini mengandung makna mencakup pertolongan, pembelaan, pertemanan, dan apa? Kecintaan. Sehingga kita menjadikan ahlul bait, keluarganya beliau, orang yang kita bela, orang yang kita jadikan teman, dan orang yang kita cintai. Ini maknanya. Nah, qala qauluhu wa yahfazuna fihim wasiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjaga, siapa mereka? Ahlus sunnah. Dan mereka menjaga terhadap kerabat Nabi wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu qala yauma ghadir khum, di tatkala Nabi berkata
pada hari Ghadir Khum, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Qauluhu wa yahfazuna fihim wasiyata Rasulillah ay ahdahu alladzi ahida bihi ila ahlihi. Mereka menjaga wasiatnya Rasul, maknanya adalah pesan yang dipesankan oleh Rasul kepada kita terhadap keluarganya. Menjaga pesannya Rasul untuk menjaga siapa ini, memperhatikan siapa? Keluarga beliau. Qauluhu haitsu qala yauma Ghadir Khum udzakirukumullahu fi ahli baiti. Di mana beliau mengatakan pada hari Ghadir Khum, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Huwal yaumul tsamin asyar min Dzulhijjah. Hari tersebut adalah hari ke-18 dari bulan Zulhijjah. Wa hadzal Ghadir, Ghadir ini adalah yunsabu ila rajulin yusamma Khum. Disandarkan kepada seseorang yang bernama Khum. Wa huwa fit thariq alladzi baina Makkah wal Madinah. Ini berada di jalan lintas antara Makkah dan Madinah. Qaribu minal Juhfah, dekat dari daerah Juhfah. Nazala Rasul alaihi salatu wasallam fihi manzilan fi ruju'ihi min hajatil wada'. Rasul singgah di sana ketika pulangnya beliau dari hajatil wada'. Maka singgah di sanalah beliau menyampaikan pesan beliau ini untuk kita bertakwa kepada Allah, untuk memperhatikan siapa ini? Kerabat beliau, keluarga beliau. Wa khataban nas, beliau berkhutbah di sana. Itu nama daerah. Ghadir Khum itu nama apa? Nama daerah. Nah. Wadhkuru. Dan beliau berkhutbah kepada manusia. Waqala, beliau mengatakan udzakirukumullah, aku ingatkan kalian kepada Allah fi ahli baiti, tentang keluargaku, salatan 3 kali. Yakni maknanya adalah uzkurullah, ingatlah Allah, uzkuru khaufah, ingatlah takut kalian kepada Dia, wantiqamah, ingatlah pembalasan dari Allah. In adha'tum haqqa alil bait, jika kalian menyia-nyiakan haknya keluarga Rasul. Wadhkuru rahmatahu wa thawabah in kuntum fi haqqihi, dan ingatlah rahmat dan pahala dari Allah jika kalian menunaikan haknya mereka. Ini maknanya uzakirukumullah. Aku ingatkan kalian dengan balasan dari Allah, ancaman dari Allah kalau kalian menyia-nyiakan siapa ini? Keluargaku. Aku ingatkan kalian tentang rahmat dan balasan pahala dari Allah kalau kalian apa ini? Memuliakan siapa ini? Keluargaku, kata Rasul. Nah, sehingga ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap Ahlul Bait, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintainya karena 2 alasan, karena keimanan mereka dan karena kekerabatan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada penunjukannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.